Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana keadaannya? Sehat? Alhamdulillah sehat ya. Pada hari ini hari Senin ya. Jadi kalian sedang melaksanakan upacara hari Senin ya. Jadi harus ingat apa yang disampaikan oleh pembina upacara tadi ya, salah satunya mungkin tentang kegiatan belajar mengajar. Jadi kalian harus semangat dalam proses menuntut ilmu di sekolah gitu ya. Untuk hari ini saya absen dulu ya. Ahmad Afandi, oke. Alan Nawata, Anugerah Ramadan. Tapi sebelum kita memulai pelajaran, saya minta satu orang yang laki-laki pimpin doa. Silakan. Sebelum mulai pembelajaran, marilah kita menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Selesai. Ya saya di sini menggunakan masker. Pertanyaannya, kenapa saya menggunakan masker? Ada yang bisa? Hah? Agar terhindar dari virus. Oke, bagus. Di sini ada pertanyaan lagi. Apa lagi manfaat penggunaan masker? Ya. Jadi memang semuanya masalah virus, gitu ya. Artinya kita mengundang supaya terjadi virus. Nah, seandainya salah satu kalian atau saya sendiri ya, terkena penyakit influenza atau bahasa umumnya itu pilek ya kan? Nah, bagaimana caranya supaya virus itu tidak menyebar? Ya, yang pertama, ya, kita yang terserang influenza harus sadar diri, ya. Sadar diri, gunakan masker supaya virus itu tidak menyebar. Nah, yang kita pelajari hari ini adalah struktur virus, ya. Strukturnya, ya. Kemudian peran virus dalam kehidupan, artinya peran virus dalam kehidupan kita. Ya, seperti apa sih, gitu ya? Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, ya, siswa dapat menganalisis dari struktur virus dan mengaitkannya ke dalam peranannya ke dalam kehidupan manusia. Kemudian yang kedua, siswa dapat menyimpulkan struktur virus serta peranannya dalam kehidupan manusia. Kemudian yang ketiga, nah ini, siswa mampu membuat rancangan desain produk serta proses pembuatan produk berbagai macam struktur virus dari alat dan bahan yang ekonomis. Kemudian yang ketiga, siswa dapat mempresentasikan hasil proyek dan bentuk konten video yang sudah mengalami proses editing dan proses akan diposting di channel YouTube sekolah. Ya, oke. Tadi malam ya, atau kemarin, saya sudah bagikan kelompok. Ya, saya sudah bagikan kelompok. Nanti setelah ini kalian duduknya per kelompok, ya. Ada kelompok 1, kelompok 2, ada 4 kelompok ya. Nah kemudian untuk modul, ya, modul itu sudah saya bagikan bahan ajarnya, ya. Sudah saya bagikan juga kemarin, sudah dibaca, sudah dibuka ya. Oke, alhamdulillah ya. Jadi sebelum masuk ke sini kalian harus membaca dulu materi yang sudah saya kasih kemarin ya. Di sini Bapak akan tampilkan suatu masalah, ya. Suatu masalah yang akan kita pecahkan bersama. Ya. Nah, di sini kegiatan pada gambar yaitu proses pemakaman kasus
COVID-19. Ya. Jadi seseorang ini meninggal dunia karena terserang penyakit COVID-19. Bagaimana cara pencegahan penularan virus corona? Yang pernah kalian lakukan sebelumnya? Salah satunya makan masker. Iya, cuci tangan, ya. Oke, menjaga kebersihan lingkungan. Oke. Nah, ini bagaimana cara pencegahan virus corona tadi? Mungkin semua sudah tahu karena kita sudah mendengar beberapa himbauan dari pemerintah, ya, dan kesadaran diri kita masing-masing, ya. Bagaimana caranya menghindari virus corona tadi? Nah, kemudian selain corona, penyakit apa saja yang disebabkan oleh virus? Coba. Influenza, demam berdarah, mungkin lagi rabies, polio, oke, HIV AIDS, ya. Di sini ada video, perhatikan dulu. Virus apa itu? Virus T. Kelompok 4 virus apa itu? Iya, iya. Nah, dari video tadi, ya, itu merupakan proses pembuatan struktur virus, ya, yang bentuk 3 dimensi dari bahan yang apa? Bahannya ekonomis, artinya mudah didapatkan, cuma tidak mengurangi kualitasnya. Pembelajaran kita yang hari ini adalah yang berbasis proyek, artinya kita membuat sesuatu, ya, membuat struktur virus ini, gitu ya, dalam bentuk 3 dimensi dari bahan ekonomis. Untuk apa kita membuat itu? Jadi dengan kita membuat struktur ini, ya, kita lebih mudah mengenalnya apa-apa isinya, ya, yang terdapat dalam struktur virus. Oke. Setelah nonton video tadi, ya, kita akan membuat struktur virus, ya, bentuk 3 dimensi dari bahan ekonomis. Nah, setelah ini silakan kalian diskusikan dengan teman kalian, ya, teman satu kelompok, pengen membuat dari bahan apa, ya. Kemarin sudah saya bagikan, ya, di grup, ya. Kelompok ini virus ini, ya. Kelompok satu virus apa? Oke, kelompok 2 influenza atau HIV AIDS? Ini kelompok 3, ya. Kelompok 2 apa tadi? HIV AIDS. Oke, kelompok 3 influenza. Kelompok 4 hepatitis B. Oke. Nah, itu sudah saya bagikan. Jadi masing-masing kalian silahkan browsing, ya, atau buka bahan ajarnya, ya, bentuknya seperti apa, ya, silahkan dipelajari. Nanti kalian tentukan alat dan bahannya yang kalian pakai, ya. Nah, di sini ada LKB. Pertama nanti, ya, silakan tulis nama kelompok dan anggota kelompoknya, ya. Ini di sini ada struktur virus, ya. Nanti kalian isi, kemudian, nah, di sini gambar berikutnya ada bentuk tabel, ya. Ini virus yang memiliki peran dalam kehidupan sehari-hari, baik yang merugikan maupun yang menguntungkan, ya. Silakan diisi. Ada pada manusia, ada pada hewan, dan pada tumbuhan. Ya, di situ disebut nama virusnya, kemudian nama penyakitnya apa, ya.
dalam satu hari itu bisa ya bisa beberapa tahapan dalam satu hari. Karena sih kan baca aja sih latar belakangnya. Jadi sini 2 anggota kelompok, nanti siapa orangnya tulis di sini di tanggal. Ini sudah coba lihat teman. Apanya? Latar belakang virusnya. Latar belakang kalian membuat virus tersebut. Kenapa kalian harus membuat virus tersebut? Kan ini proyeknya kan kita membuat virus. Nah, kenapa sampai kalian harus membuat itu? Ya kan? Maksudnya latar belakangnya, yang latar belakangi sampai kalian membuat produk tersebut. Ya, itu apa? Tidak. Ini diisi, sama ini diisi. Kemudian untuk tabel ini diisi pada 1 minggu ke depan dalam waktu 7 hari. Apa saja sih kan ada para guru, kemudian hari tanggal, nama kelompok. Tulis nanti kelompok ini kelompok siapa, kalau semua anggota pada semua anggota. Nah, kalau ada cuma 2 orang, sini ada 2 orang saja ada ya, 2 orang kelompok misalnya ya. Disesuaikan dengan tugasnya di sini nanti. Kemudian ini yang dikerjakan tadi juga namanya depan tadi. Jadi kalian presentasikan ini proyeknya apa, kemudian latar belakangnya, latar belakang kalian membuat virus tadi ya. Itu nomor 1. Apa sih nomor 1 apa? Nomor 2 apa? Apa? Ini apa? Lihat mananya. Jadi Bapak persilakan untuk kelompok 3 ya, kelompok 3 untuk mempresentasikan rencana proyeknya. Bapak persilakan, ketiga langsung maju. Ya, ketiga-tiganya langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Kami dari kelompok 3 yang beranggota saya Lady Bisa Saputra. Langsung saja, proyek kami yang berjudul membuat virus influenza 3 dimensi yang berlatar belakang supaya dapat mempelajari lebih dalam tentang virus. Tujuan proyek kami membuat virus ini agar bisa menghasilkan sebuah produk yang bisa dijadikan untuk bahan belajar. Hipotesis, kami ingin membuat virus influenza dengan alat dan bahan yang ekonomis. Alat dan bahan: lem kertas karton berwarna biru dan merah, styrofoam, pisau dan pewarna. Langkah kerja: awal-awal kami membeli bahan, berdiskusi dan membuat produk. Hari ke-1 pembuatan desain alat dan bahan. Hari kedua persiapan alat dan bahan. Hari ketiga sama persiapan alat dan bahan. Hari keempat pembuatan proyek. Hari kelima evaluasi dan refleksi. Hari keenam perencanaan tindak lanjut evaluasi proyek. Dan hari ketujuh penyusunan laporan penugasan proyek. Kesimpulan, setelah kami membuat virus ini, kami tahu tentang struktur virus influenza. Terima kasih. Oke, gimana? Ada pertanyaan atau masukan untuk kelompok 3? Dari kelompok lain ada masukan? Kira-kira mungkin ngasih masukan masalah rencana mereka seperti apa sih yang bagusnya seperti apa? Ada? Enggak ada ya? Berarti sudah cukup ya? Bagus ya? Oke. Dan saya dengar ya dari laporan perencanaan kalian sudah cukup bagus, asalkan nanti terlaksana setiap tahapannya ya, mulai dari perencanaannya apa, dan bahannya apa, jadi kita bisa tahu, bisa membayangkan nanti bentuknya seperti apa yang dihasilkan ya. Oke ya, terima kasih untuk kelompok 3 ya, berikan aplaus untuk kelompok 3. Mudah-mudahan hasilnya bagus, maksimal, bapak tunggu minggu depan ya. Oke, silakan membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, saya India Zakia dari kelompok
Bakteriofag ini ditemukan oleh dua ilmuwan Prancis, Frederick Ward dan Felix Dahlin. Pada tahun 1917, kedua ilmuwan ini menemukan bakteri yang mirip dengan virus memiliki kemampuan untuk pertumbuhan bakteri. Virus ini juga bisa diproduksi dengan mudah di luar tubuh manusia. Tujuan proyek ini untuk mengetahui bagian-bagian dari bakteriofag, apa saja penyakit yang disebabkan oleh bakteriofag, dan apakah bakteriofag ini dapat dimanfaatkan oleh manusia dalam bidang-bidang tertentu. Hipotesis, bakteriofag menyebabkan penyakit dengan cara menginfeksi sel inang untuk berkembang biak. Sebaliknya, bakteriofag juga dapat dijadikan salah satu alternatif yang memiliki potensi menjadi antibiotik. Alat dan bahan yang kami perlukan yaitu styrofoam atau gabus, clay untuk menambah pewarna pada pemeragaan struktur bakteriofag ini, lalu cotton buds, lem lilit, dan pewarna. Langkah kerja yang telah kami diskusikan untuk pengerjaan struktur bakteriofag ini pada hari pertama pengerjaan dimulai dari mengumpulkan informasi dari berbagai sumber untuk menemukan contoh struktur virus berbentuk 3 dimensi dari bahan ekonomis. Kami juga memulai diskusi serta membuat sketsa desain terbaik di hari yang sama. Juga tentunya akan berdiskusi terlebih dahulu dengan guru kami, Pak Hendra. Lalu dilanjutkan dengan hari kedua. Semenjak hari pertama kami telah melakukan dokumentasi dari proses paling awal pembuatan hingga pembuatan struktur virus kami. Itu untuk hari kedua dan hari ketiga. Lalu hari keempat, ketika produk telah selesai dibuat, kami akan melakukan uji coba produk dan akan mengevaluasi produk tersebut, mengedit video dan melakukan pelengkapan pada beberapa fungsi pemeragaan struktur tersebut. Dan itu akan memakan kurang lebih 2 hari. Lalu di hari terakhir, hari pemeragaan, kami akan menunjukkan hasil kerja kelompok kami di depan kelas dan menjelaskan struktur dari virus bakteriofag kepada teman-teman sekelas kami, berkonsultasi dengan guru tentang kegiatan yang telah kami lakukan. Kesimpulan dari kegiatan ini, kami akan melakukan penelitian terhadap bakteriofag untuk mengetahui penyakit apa saja yang disebabkan oleh virus ini, bagaimana pencegahan dan pengobatan untuk penyakit yang disebabkan oleh virus ini, serta bagaimana pengembangbiakan yang dilakukan oleh virus ini pada sel inang tubuh manusia, juga pemanfaatannya oleh manusia terhadap bidang-bidang tertentu seperti kesehatan dan obat-obatan. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kasarnya apa ya? Oke. Gimana? Dari kelompok lain? Sempurna. Sempurna. Ya, mari yang masuk untuk kelompok 1. Saya dengar memang kelompok 1 sudah sangat baik sekali perencanaannya, lumayan lengkap ya, bahkan sangat lengkap yang saya dengar gitu ya. Terima kasih. Mudah-mudahan hasilnya maksimal, karena dari beberapa struktur virus yang mereka buat dari kelompok 1 ini memang agak sedikit rumit dibandingkan dengan kelompok yang lain ya. Jadi saya harap hasilnya juga harus maksimal ya. Terima kasih untuk kelompok 1, silakan kembali ke tempat kalian ya. Terima kasih ya. Oke. Jadi harus kalian sudah paham ya untuk proses pengerjaan seperti apa ya. Ada perencanaan selama 1 minggu ke depan, silakan dibuat produknya. Nanti dibuat dalam bentuk tutorial video pembuatannya ya. Harus dalam bentuk file video. Nanti setiap minggu, setiap hari Bapak monitoring melalui WA group. Bahkan nanti kalau kalian informasikan di mana kalian mengerjakan, nanti saya akan hadir ke situ ya. Tolong nanti dikonfirmasi di mana kalian mengerjakan, kapan kalian bekerja sama
Insya Allah bisa saya pantau langsung ke mana kalian buatnya ya. Oke, kita buka untuk video hasil pembuatan kelompok 1. Teman-teman sekalian, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya Indah Ernia Fatima dari Fakultas 10 MIPA 1 ingin mendedikasikan dokumentasi ini untuk tugas biologi kami yang berkelompok dengan bahan buatan Wasi Andani, Leo Anggara, serta Muhammad Nurul Satukari. So, terima kasih guys. Kamu gak lupa kan kalau hari ini pemberian bahan? Lalu kita juga pemberian kasih hari ini. Oh iya, selamat menyaksikan. Kami sedang memberikan bahan. Di sini ada Leo dan Normal yang akan mengerjakan struktur bagian leher serta bekalan aksi dari akhir yoga. Berikut bahan-bahannya. Oke. Dan siapkan dulu untuk kelompok 1 videonya. Oke. Terima kasih ya untuk kelompok 1 videonya. Alhamdulillah sangat kreatif sekali, ya. Banyak sekali. Oke, silakan untuk kelompok 1 saya persilakan bagi Bapak ya untuk mempresentasikan hasil proyeknya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Indah Zakia dari kelompok 1 bersama rekan-rekan saya. Nama saya Wasi Andani dari kelompok 1. Dan saya Anggara dari kelompok 1. Dan saya Muhammad Nurul dari kelompok 1. Baiklah, pada hari ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yaitu pemeragaan struktur virus bakteriofag. Pertama-tama kenalan dulu sama bintang utamanya kita pada hari ini yaitu bakteriofag, yang berasal dari dua kata yang dapat disimpulkan bahwa bakteriofag merupakan virus yang dapat menyerang bakteri. Bakteriofag ini tersusun dari protein yang terselubung genom DNA dan atau RNA yang ditemukan oleh dua ilmuwan asal Prancis yaitu Bourke dan Becquer. Strukturnya terbagi menjadi 3 bagian yaitu bagian kepala yang terselubung yang diisi oleh kapsid, ini namanya kapsid. Lalu di dalam kapsid ini berisi asam nukleat, juga DNA, ini yang dinamakan DNA. Lalu ada kabel leher serta lempengan dasar, lalu selaput jari serta jarum penusuk untuk sel inang. Sekian presentasi dari kelompok kami pada kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Virus bakteriofag. Coba lihat dulu struktur virus yang paling kuat. Saya lihat dulu. Oke, ini hasil proyek penugasan proyek yang mereka buat bentuknya. Ya, alhamdulillah sangat bagus hasilnya, sesuai ekspektasi. Ya, sesuai apa yang digambarkan contoh dari struktur virus bakteriofag. Ya. Sekarang kelompok 3. Ya. Oke, kelompok 3 sudah siap? Siap? Oke, silakan maju depan. Silakan presentasikan apa yang kalian pelajari dari struktur virus ini. Dan lupa virusnya disebutin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi semuanya, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami yang beranggota saya sendiri dan dari Desa Putra, Nurul Asma, Ahmad Afandi, dan Regina Amelia. Jadi pada kesempatan kali ini kelompok kami membuat virus influenza dalam bentuk 3 dimensi dengan alat dan bahan yang ekonomis, dan ini hasil dari kelompok kami. Jadi saya di sini mau menjelaskan apa itu virus influenza. Yang pertama-tama saya mau menjelaskan tentang struktur virus influenza. Virus influenza A, B, dan C sangat serupa pada struktur keseluruhannya. Partikel virus ini berdiameter 80 sampai 120 nanometer dan biasanya kurang atau lebih berbentuk seperti bola, kurang lebih seperti itu. Oke, Bapak akan kasih penilaian. Penilaian yang pertama terkait secara keseluruhan, ya, baik dari produknya, baik dari videonya, dan baik dari segi pemaparannya. Di sini ada kelompok terbaik dan kelompok terfavorit. Kelompok terbaik dan kelompok terfavorit. Untuk kelompok terbaik, untuk kelompok terbaik jatuh kepada kelompok 1. Kelompok 1. Kemudian kelompok terfavorit. Kelompok terfavorit kelompok berapa? Kelompok 3. Terima kasih ya untuk presentasi dari semua kelompok dan semuanya berhasil membuat produknya. Jadi untuk produknya sudah bagus ya. Artinya sudah teliti dalam pembuatannya. Yang jadi evaluasi kita hanya videonya ya. Videonya bisa diperbaiki lagi, khususnya kelompok 2, 3, dan 4. Kelompok 1 juga kalau pengen memperbaiki, saya persilahkan sebelum kita upload di akun YouTube, karena itu semua orang nanti nonton ya. Oke ya. Kita sudah 10 menit lagi. Terima kasih ya atas perhatiannya. Untuk hari ini saya cukupkan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.